Selamat siang, kami dari kelompok 7 akan presentasikan hasil proposal metode penelitian yang berjudul pengaruh return on asset, debit to equity, dan return on equity terhadap harga saham, studi kasus pada perusahaan subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di BI pada tahun 2019 sampai 2022. Yang berkota dengan saya sendiri, saya Lambarita, Saya Anastasia Lempang, saya Armianti Sarita Devita, saya Kasetia Ningsih. Selanjutnya yaitu daftar isi, yang bagian bab satunya berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian. Dan selanjutnya bab 2-nya itu berisi tentang pengertian laporan keuangan, teori tentang variabel independen, teori tentang variabel dependen, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Untuk bab 3-nya itu yaitu jenis penelitian, jenis dan sumber data, objek penelitian, analisis, unit analisis, lokasi penelitian, operasional variabel, metode penarikan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Selanjutnya yaitu bab 1. Yang pertama itu adalah latar belakang, di mana saat ini kondisi perekonomian berkembang dengan sangat cepat dan kompleks. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aktivitas perdagangan, perkembangan teknologi yang digunakan untuk memperkuat daya saing ekonomi, dan arus informasi yang semakin cepat menjadikan suatu perusahaan terus bersaing untuk mempertahankan ekstensinya. Persaingan ketat antar perusahaan akan membawa pengaruh yang sangat kuat bagi kinerja perusahaan. Pasar modal memegang peranan penting sebagai sumber pendanaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui investasi saham. Investor memerlukan analisis terhadap rasio keuangan seperti return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan debt to equity ratio atau DER untuk menilai kinerja perusahaan dan kompleks pertumbuhannya. Rasio-rasio ini membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Sektor pertambangan batubara memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Karena itu, perubahan harga saham di sektor ini menjadi dasar penting dalam memahami perilaku investor di pasar saham. Nah, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama adanya dampak debt to equity ratio terhadap harga saham, yang kedua adanya dampak return on asset terhadap harga saham, yang ketiga adanya dampak return on equity ratio terhadap harga saham. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, apa dampak debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di BI periode 2019 sampai dengan 2022. Yang kedua, ada apa dampak return on asset terhadap harga saham pada perusahaan subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di BI periode 2019 sampai 2022. Dan yang ketiga, apa dampak return on equity terhadap harga saham pada perusahaan subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di BI periode 2019 sampai 2022. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Nah, di mana pembahasan analisis penelitian berupa ruang lingkup penelitian yang membahas tentang bagaimana pengaruh return on asset atau ROA, debt to equity ratio atau DER, return on equity atau ROE terhadap harga saham subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di BI periode 2019 sampai 2022. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh return on asset atau ROA, debt to equity atau DER, return on equity atau ROE terhadap harga saham pada perusahaan subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang berikut bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian analisa laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu catatan mengenai keuangan pada perusahaan yang dirancang guna membuat keputusan yang hasilnya dari transaksi kegiatan akuntansi. Biasanya laporan keuangan memberitahu mengenai keadaan perusahaan di periode tertentu. Laporan keuangan dibuat guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan untuk tugas-tugas tertentu. Yang berikut teori tentang variabel independen, itu ada 3. Return on asset,
debt to equity ratio, dan return on equity. Yang pertama, definisi return on asset. Return on asset digunakan untuk menilai perusahaan ketika menggunakan asetnya untuk mendapatkan profit. ROA yang tinggi menjadi indikasi yang baik bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dan mampu memberikan return yang menguntungkan. Yang kedua, definisi debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan-perusahaan dalam membayar liabilitas dengan kapitalnya. Tingginya angka DER menandakan perusahaan akan mengalami penurunan profit akibat harus melunasi hutang-hutangnya sehingga mempengaruhi harga saham secara tidak langsung. Yang ketiga, definisi return on equity. Return on equity adalah membandingkan jumlah pendapatan bersih perusahaan dan jumlah total investor atau pemilik saham di dalamnya. Return on equity merupakan unsur penting untuk mengetahui sejauh mana suatu bisnis dalam pengelola permodalan dari para investor. Yang berikut teori tentang variabel dependen. Di sini ada definisi harga saham. Harga saham itu menilai kekayaan dari para pemegang saham. Harga saham yang tinggi mencerminkan manajemen berkinerja baik dan memberikan tingkat return yang tinggi bagi para shareholders. Fluktuasi harga saham disebabkan oleh banyak variabel yang mempengaruhinya, baik secara internal maupun eksternal. Perusahaan yang mampu secara berkesinambungan dalam meningkatkan harga saham akan menjadi tujuan dari para investor dalam memberikan suntikan dana kepada perusahaan. Yang berikut ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian dari Cecilia DKK pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh ROA, ROE, dan DER terhadap harga saham perusahaan LQ45 di BI. Ini variabel yang diteliti yaitu ROA, ROE, DER, dan harga saham. Metode analisisnya yaitu menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitiannya, ROA dan DER berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan ROE mempengaruhi terhadap harga saham, tetapi tidak secara signifikan. Yang kedua, ada penelitian Saputro dan Yulianti pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh ROA, ROE, dan DER terhadap harga saham pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2020. Jadi, variabel yang diteliti yaitu ROA, ROE, DER, dan harga saham. Metode analisisnya itu menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitiannya, ROA dan DER secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, sedangkan ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Yang ketiga ada Hasana dan Purnama pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh ROA, ROE, dan DER terhadap harga saham perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang diteliti yaitu ROA, ROE, DER, dan harga saham. Metode analisisnya menggunakan metode penelitian asosiatif. Jadi, hasil penelitiannya yaitu ROA berpengaruh terhadap harga saham dan ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. Yang keempat, ada Astuti, RD, dan Purwoko pada tahun 2022. Itu dengan judul Pengaruh ROA dan LDR terhadap harga saham pada Bank BUMN periode 2018 sampai 2023. Variabel yang diteliti yaitu ROA, LDR, dan harga saham. Metode analisisnya menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jadi, hasil penelitiannya yaitu ROA dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan yang terakhir ada Rizal pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh DER, ROE, dan EPS terhadap harga saham di Jakarta Islamic Index. Jadi, variabel yang diteliti yaitu DER, ROE, EPS, dan harga saham. Metode analisisnya menggunakan metode regresi linear berganda. Sedangkan hasil penelitiannya itu DER dan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, yang berikut ada kerangka pemikiran. Jadi di sini tuh di sebelah sini ada kerangka pemikiran yaitu harga saham itu return on asset, return on equity, dan debt on equity itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap harga saham. Nah, di sini ada hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitiannya yaitu H01
Return on asset X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham atau Y. HA1, return on asset atau X1 berpengaruh signifikan terhadap harga saham atau Y. H02, debt to equity ratio X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham atau Y. HA2, debt to equity ratio X2 berpengaruh signifikan terhadap harga saham atau Y. H03, return on equity atau X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham atau Y. HA3, return on equity atau X3 berpengaruh signifikan terhadap harga saham atau Y. H0, return on asset atau X1 dan debt to equity ratio atau X2 dan return on equity atau X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham atau Y. Dan HA, return on asset atau X1, debt to equity ratio X2 dan return on equity X3 berpengaruh signifikan terhadap harga saham atau Y. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dimana menggambarkan metode penelitian positifis yang diterapkan pada populasi atau sampel tertentu. Yang kedua ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder. Jenis data ini dipilih dengan tujuan ingin mengukur dan menganalisis pengaruh harga saham pada perusahaan subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2022. Dan yang terakhir ada sumber data. Yang pertama, laporan keuangan diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua, sumber ilmiah lainnya seperti artikel akademi dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya yaitu objek, unit analisis, dan lokasi penelitian. Untuk objek penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. Dan untuk unit analisisnya itu unit analisis dalam perusahaan di mana data yang akan diteliti berupa laporan keuangan perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2022. Untuk lokasi penelitiannya yaitu tempat penulis melakukan penelitian yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Selanjutnya itu ada operasional variabelnya. Untuk definisi operasional merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi atau petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel. Nah, berikut adalah rumus untuk operasional variabel. Yang variabel dependennya untuk harga saham atau Y, indikatornya R sama dengan PT dikurang PT dikurang 1 dibagi PT dikurang 1. Untuk skalanya itu rasio. Dan untuk variabel independennya yaitu return on asset atau X1. Indikatornya itu ROA dikurang laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Untuk skalanya itu rasio. Dan selanjutnya itu variabel independen yang return on equity atau X2 dengan indikator ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang total ekuitas dengan skala rasio. Yang selanjutnya debit and equity X3 indikatornya itu DER sama dengan total hutang dikurang total ekuitas dengan skala rasio. Selanjutnya itu metode penarikan sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pada penelitian ini, metode penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampel, karena sampel diambil berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu dengan kriteria yang dimana perusahaan subsektor pertambangan batu bara tahun 2019 sampai tahun 2020 dengan jumlah 25. Selanjutnya dengan perusahaan yang tidak memaparkan pencatatan utama atau pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara kurang lebih 10. Selanjutnya dengan kriteria, perusahaan tidak memiliki data yang lengkap selama tahun penelitian 2019 sampai tahun 2022 dengan jumlah kurang lebih 2. Selanjutnya dengan kriteria, sampel yang memenuhi kriteria dengan jumlah 13 sampel. Selanjutnya tahun penelitian dengan jumlah 4. Selanjutnya sampel yang akan diolah yaitu 52 sampel. Pengumpulan data. Yang pertama, metode dokumentasi. Metode ini pengumpulannya informasi mengenai laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia atau www.idx.co.id. Yang kedua ada studi kepustakaan. Pengumpulan teori-teori dan pendapat-pendapat mengenai permasalahan yang diteliti yang berasal dari perpustakaan berupa literatur, artikel, jurnal ilmiah, dan hasil browsing melalui internet sebagai bahan kajian penelitian
dan sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yaitu untuk menilai data dengan meringkas data yang diperoleh tanpa mengambil. Yang kedua ada uji normalitas, yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen dan dependen terdistribusi normal atau tidak. Yang ketiga ada uji autokorelasi, yaitu menunjukkan seberapa kuat dua variabel saling terkait atau tingkat hubungan antara keduanya. Korelasi ini diukur dengan koefisien korelasi. Yang keempat ada uji multikorelasi, yaitu untuk melihat ada atau tidaknya hubungan yang tinggi antara variabel bebas. Yang kelima ada uji heteroskedastisitas, yaitu menentukan apakah residual atau pengamatan memiliki varian yang tidak merata dibandingkan dengan pengamatan lainnya. Yang keenam ada regresi linear berganda, yaitu teknik analisis yang menggunakan lebih dari dua variabel, yaitu dua atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat. Yang ketujuh ada uji parsial atau uji T, yaitu digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Ada uji simultan atau uji F, yaitu digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir ada koefisien determinasi atau R pangkat 2, yaitu untuk mengetahui seberapa besar proporsi variabilitas harga saham yang dapat dijelaskan oleh ROA, DER, dan ROE. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.